Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Sapri, barusan ada SMS masuk ke saya. Katanya Pak Sapri bilang jaraknya PLTU itu 500 paling sedikit. Pipa gas. Kalau PLTU-nya jauh, Pak. Oh. Tapi saluran airnya PLTU kan harus butuh pendingin. Kalau dengan PLTU boleh nggak ada bangunan yang dekat? PLTU-nya di darat, Pak. Ya, yang di darat ini boleh. Di darat boleh, pokoknya silakan. Tapi kan proses pendinginannya kan beda. Itu melalui saluran laut. Kalau lautnya itu tercemar atau pendangkalan, terjadi pemanasan temperatur laut, akan mengakibatkan terjadi pendinginan pembangkit listrik akan menjadi masalah. Dan sudah ada surat dari PLN, Pak, untuk dievaluasi ulang. Baik, jadi yang diputuskan oleh Menko ini bukan izinnya ya? Bukan. Tapi masalah tata ruangnya. Tata ruang itu makanya dalam hal ini kalau kita memperhatikan, kalaupun kita redesain ulang dengan lebar pulau itu kurang lebih 400 meter, dengan pipa gas yang ada di sebelahnya kurang lebih 40 meter, dipotong 500 meter, pulau itu habis, Pak. Kalau redesain ulang. Jadi kami yakin, makanya untuk mempertegas saja udah ini dibatalkan, kita yang lain masih tetap bisa dilanjutkan dengan catatan ini foto terakhir yang kemarin pulau C dan D itu masih nyambung. Mereka bisa lanjutkan kalau pulau C dan D itu dipisahkan. Dengan kanal. Dengan kanal. Pak Oto Hasibuan, ada tambahan? Terima kasih Pak Karni. Ya. Jadi memang saya juga kadang-kadang heran lihat bangsa kita ya. Dulu selalu kita persoalkan pejabat-pejabat menteri bermain-main izin. Ketika sekarang Pak Rizal Ramli, Menko Maritim, justru tegas, tidak mau bermain izin, justru yang melanggar ditindak, jadi persoalan. Biasanya kalau bermain-main izin jadi persoalan. Nah, jadi saya ingin sampaikan, saya tahu judul yang disampaikan oleh ILC sekarang ini, terus terang aja, berwenangkah Rizal Ramli untuk mulai menghentikan proyek, kan begitu. Ini terus terang aja memang pertanyaan jebakan Batman ini. Ya kan, jebakan Batman. Dan hal itu mungkin terjadi dan saya merasa bahwa ini bisa menjadi pertanyaan. Karena selama ini memang orang salah kaprah. Tidak mengerti. Bahkan juga saya banyak lihat pakar-pakar mengatakan Pak Rizal Ramli tidak berwenang. Dalam hati saya berpikir siapa yang bilang dia berwenang? Kan persoalannya begitu. Jadi harus diketahui adalah bahwa ketika itu saya ikut di dalam itu, ada pertemuan antara 3 menteri dengan Pak Ahok. Di dalam pertemuan tersebut, mereka berbincang, disepakati bersama, karena situasi sedemikian rupa, pada waktu itu terjadi eskalasi pemberitaan tentang reklamasi yang sedemikian rupa, maka akhirnya diputuskan bersama, kita lakukan pemberhentian sementara. Ya kan? Pak Ahok bilang thank you berat nih sama Pak Rizal nih. Sampai dia bilang ini Pak Rizal gila, saya gila, lebih gila lagi Pak Rizal nih, hebat nih, gitu. Kira-kira begitu lah. Ya, kita pun udah damai ya nih, Pak. Iya begitu kan. Nah, jadi coba bayangkan kita lihat diurut di sini, ketika di sana dilakukan pemberhentian sementara, nggak ada persoalan. Ya, tidak ada yang mempersoalkan tentang kewenangannya Menko di situ, berwenang atau tidak. Karena semua dan termasuk Pak Ahok juga sadar. Itu bukan keputusan pribadi Pak Menko, tapi keputusan bersama tim pada waktu itu. Semua happy. Jadi dari sini dulu mulanya. Kemudian dibentuklah pada saat itu komite bersama. Masing-masing kementerian termasuk gubernur mengirimkan orangnya. Pak Ahok juga mengirimkan Pak Oswald ya, Oswald kirimkan ini tim saya macam-macam. Gitu. Kementerian juga mengirimkan timnya. Nah tim inilah yang berjalan terus. Kemudian setelah berapa bulan tim ini berjalan, maka Pak Rizal sudah datang. Diambillah suatu keputusan bersama yang menyatakan bahwa atas usul-usulan tersebut, maka Pak Menko pada waktu itu mengambil suatu keputusan, yaitu menghentikan proyek reklamasi ini dengan alasan ini dulu, ada pelanggaran-pelanggaran yang telah direkomendasikan oleh tim tersebut. Nah, orang berpikir bahwa Pak Menko membuat pembatalan izin daripada Ahok. Gak mungkin dong. Tidak sebodoh itu Pak Menko. Tahu dia tupoksinya. Gak mungkin.
Dia tidak pernah membatalkan, ya. Tetapi Pak Menko membuat suatu keputusan berdasarkan keputusan rapat, inilah keputusan komite. Dan kemudian keputusan komite ini akan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian yang bersangkutan berdasarkan tupoksi masing-masing. Jadi umpamanya kalau setelah dihentikan, maka nanti dari KKP mencabut izin ini, perhubungan mencabut izin pengerukannya, dari KLH mencabut andalnya umpamanya. Bukan Pak Menko yang mengambil keputusan membatalkan izin tersebut. Salah masyarakat selama ini. Ya, jadi ini poinnya. Jadi nggak ada. Tapi Pak Menko berdasarkan Perpres ketika Pak Menko diangkat menjadi Menko, kan sudah diberikan kewenangan. Topoksinya dia adalah termasuk mengendalikan, ya kan, mengontrol, mengendalikan, termasuk supervisi dan sebagainya terhadap berapa kementerian, diantaranya membawahi perhubungan, membawahi KKP. Jadi sebagai Menko, Pak Menko ini berwenang untuk mengkoordinir kementerian-kementerian yang ada di bawahnya. Perhubungan berkaitan dengan reklamasi, KKP berkaitan dengan reklamasi, kemudian KLH berkaitan dengan reklamasi. Jadi dalam rangka melaksanakan tugasnya lah Pak Menko ini mengkoordinir kementerian ini yang berkaitan dengan reklamasi. Jadi tidak pernah Pak Menko mengambil keputusan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, fatsunnya sebenarnya, fatsun berbangsa dan bernegara dan melakukan pemerintahan yang baik, karena Pak Ahok ikut di dalam tim tersebut, ikut menentukan itu, dan juga tim dari Pak Ahok juga Pak Gubernur ada dalam tim itu, maka seharusnya dengan mengetahui keputusan dari tim tersebut, fatsunnya Pak Ahok harus mencabut sendiri izinnya itu karena telah bertentangan. Itu fatsun bertata negara. Jadi nggak perlu diperintah-perintah. Orang dia tahu kok. Jadi jangan dong, waktu pemberhentian sementara, thank you berat Pak Rizal. Ketika pemberian tetap, kok saya nggak ikut-ikutan di situ? Nggak boleh begitu. Itu baik. Terima kasih. Jadi bukan nggak ikut aja, dianggap Menko nggak berhak. Yang berhak itu Presiden. Pak Rasio Rida Sani, Dirjen Penegakan Hukum, Lingkungan dan Kehutanan. Dari Dirjen Lingkungan dan Kehutanan, rekomendasinya apa yang menyangkut ini? Terima kasih Pak Karni. Mungkin saya akan jelaskan beberapa hal mengapa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masuk di dalam penanganan persoalan reklamasi ini. Pertama, kami melihat berdasarkan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Hidup, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota dapat melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, siapa yang menerbitkan izin harusnya melakukan pengawasan, termasuk menerapkan sanksi-sanksi yang dilakukan. Nah, dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup juga dikatakan, ya, Menteri dapat melakukan pengawasan, termasuk juga memberikan sanksi administratif apabila tidak dilakukan oleh otoritas pemberi izin, gubernur maupun bupati dan wali kota, terkait dengan adanya perusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan juga persoalan sosial timbul di sana. Dalam konteks ini, karena kami melihat persoalan ini jadi persoalan publik yang luas, kemudian kami melihat ada persoalan-persoalan terkait dengan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menugaskan membentuk tim satuan tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan reklamasi yang ada di pantai utara Jakarta. Dalam konteks ini, tim kami bekerja melakukan pengawasan, karena di undang-undang disampaikan, Menteri melakukan pengawasan, kemudian Menteri dapat menerapkan sanksi administratif, berupa paksaan pemerintah, pembekuan izin, maupun pencabutan izin lingkungan. Tim kami bekerja, kemudian kami melihat bahwa pihak pengembang, ya, dalam hal ini terkait dengan pulau C, D, dan juga pulau G, tidak memenuhi hal-hal yang tercantum di dalam izin tersebut. Berdasarkan hasil pengawasan kami, maka kami melakukan tindakan penegakan hukum administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan yang ada di dalam terkait dengan kegiatan reklamasi di pulau C, D, dan pulau G. Apa yang enggak dipenuhi menurut? Tadi banyak hal. Bisa kita ambil contoh di pulau C, D.
pulau itu kan harusnya di dalam izinnya harus ada 3 kegiatan di pulau tersebut. Ada 3 pulau reklamasi disebut. Ada pulau C, pulau D, dan pulau E. Yang baru direklamasi pulau C dan D. Pulau C dan D itu 2 pulau seharusnya terpisah. Kan tentu ada pertimbangan-pertimbangan kenapa terpisah. Berkaitan dengan aliran keluar masuk air dan sebagainya. Di lapangan kami temukan, tim kami menemukan pulau itu disatukan. Tentu ini akan merupakan dampak yang sangat besar terhadap pesisir. Baik sedimentasi termasuk juga mengganggu aktivitas nelayan. Ini sebagai salah satu contoh. Contoh lainnya adalah sumber-sumber material yang mereka gunakan itu tidak jelas dan juga melebihi di dalam perizinan. Kita ambil contoh, misalnya mereka harus menggunakan material untuk reklamasi itu sekitar 23 juta. Ya, tapi mereka melebihi persyaratan itu. Banyak hal-hal lain yang dilakukan. Termasuk pemantauan pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Kami lakukan penghentian sementara, kami sampaikan bahwa ada perintah Menteri tanggal 10 Mei, Menteri itu melakukan pemberian sanksi administratif kepada Pulau C, Pulau D, dan juga Pulau G. Di mana dalam sanksi administratif tersebut, mereka harus menghentikan dan memperbaiki. Salah satu hal yang sangat penting adalah mereka harus memperbaiki dokumen lingkungannya. Kami memberi waktu selama 120 hari. Apabila mereka tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah dalam sanksi administratif, maka kami bisa menerapkan sanksi yang lebih berat. Berupa pembekuan maupun pencabutan izin. Kalau pencabutan izin kan berarti penghentian selama-lamanya. Jadi ini yang berkaitan dengan izin lingkungan. Ini yang kami lakukan berkaitan dengan Pulau C dan D. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjuti apa yang berkembang di masyarakat, kemudian kami melakukan penegakan hukum administratif di sana. Karena berdasarkan oleh undang-undang yang menjadi otoritas Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ada juga, ya katakanlah, berita bahwa AMDAL-nya pun belum sebelumnya. Perlu kami jelaskan, izin lingkungan kedua pengembang ini, ya, PT Kapuk Naga Indah dan PT Samudra Wisesa, ini mereka mempunyai AMDAL-nya, punya izin lingkungannya untuk kegiatan reklamasinya. Untuk Pulau C dan D mereka memiliki. Yang mereka belum miliki adalah untuk pembangunan di atas reklamasi. Itu yang belum. Itu yang belum. Karena Pulau C dan D mereka reklamasi sudah hampir selesai. Kemudian Pulau G memang dalam proses reklamasi. Nah, sekarang ada lagi kegiatan di Pulau G, mereka totali menghentikan. Pulau C dan D kami masih ada kegiatan karena kami perintahkan kepada mereka bahwa mereka harus membelah pulau tersebut, membagi 2, dan mereka lakukan untuk pulau dan C dan D sejauh ini. Jadi nggak ada persoalan lagi C dan D. Mudah-mudahan tidak ada lagi persoalan, karena kan kami terus melakukan pengawasan kegiatan mereka Pulau C dan D. Termasuk juga kegiatan di Pulau G juga kami melakukan pemantauan. Baik, sekarang dari Dirjen Pengelolaan Ruang Laut Bramantia Satyamurti Purwadi. Ibu Susi tadi udah konfirm mau hadir. Saya dengar tiba-tiba sakit. Dari tadi siang sudah nggak enak badan Bapak. Izin, salam untuk Pak Karni katanya. Ya katanya dokter, dia masih kepingin hadir. Itu. Pak Menteri tapi dokter larang. Apa rekomendasi dari Kementerian Ibu Susi? Dari kami di KKP, kebetulan di tim teknis reklamasi, kita kan dibagi 3 tim untuk KLHK, untuk teknis dan untuk perundangan. Saya kebetulan membawahi tim untuk teknis dan kebijakan reklamasi. Terkait dengan Pulau G, beberapa catatan itu sebenarnya kami sepakat dengan yang disampaikan Pak Menko, Pak Rizal Ramli. Reklamasi itu hal yang biasa, Bapak. Namun ketika kami membentuk satu tim di mana disampaikan oleh Pak Safri bahwa kita rapat seminggu ada 2 kali, ada rapat kecil, ada rapat besar. Terkait Pulau G itu memang dari sisi teknis, karena saya berkepentingan untuk menilai secara teknisnya adalah bahwa pada Pulau G itu potensi terjadi pendangkalan yang dari sisi teknis. Yang kedua adalah di areal Pulau G itu terdapat objek penting yang tadi disampaikan bahwa seperti PLTU, pipa gas bawah laut,
dan juga Pelabuhan Perikanan Muara Angke. Ada. Nah, pressure ini menjadi makin besar ketika di mana PLTU itu butuh air baku, Bapak. Air baku ini kalau dengan adanya desain Pulau G yang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Safri, untuk bisa menetapkan air baku itu di satu derajat tertentu, karena temperaturnya harus diatur, Pak. Itu dibutuhkan deflektor. Deflektornya akan berdampak pada pipa gas yang di bawahnya. Dan disampaikan tadi jarak pipa gas dengan jarak pipa di bawah laut itu adalah zona amannya atau zona termasuk harus zona amannya adalah kiri dan kanannya adalah 500 meter. Itu. Terus ada lagi juga setelah itu dari nelayannya, Pak. Dengan adanya Pulau G, mereka juga di sisi nelayannya juga mengganggu keselamatan pelayaran. Kalau desainnya seperti itu, Pak. Artinya di sini adalah rekomendasi. Rekomendasi itu nantinya untuk dikembalikan ke kementerian dan lembaga masing-masing untuk akhirnya disesuaikan. Kalau memang Pulau G itu tidak bisa disesuaikan atau seperti apa ya itu harus diberhentikan. Begitu. Ya, bagi saya kalau masalah nelayan, ya tentu tidak hanya Pulau G yang katakanlah mengganggu nelayan. Betul. Atau mematikan nelayan sanalah. Setuju, Pak. 14 atau 17 pulaunya mematikan. Ya dari segi Bapak, betul. Harusnya semua dong di. Saya pikir ini kementerian dan tim ini bekerja 3 bulan lagi masih, Pak. Artinya dari sisi kami pressure itu muncul secara teknis. Saya jelaskan tadi, Bapak. Secara teknis pressure yang paling berat muncul adalah untuk Pulau G. Karena stakeholdernya tidak hanya nelayan, tidak hanya ekosistem perikanan yang ada di situ, namun warga Jakarta juga berpotensi terdampak. Terdampaknya adalah ketika PLTU tadi berdampak untuk tidak memperoleh air baku sehingga dayanya turun, yang pertama. Tidak memperoleh gas yang cukup sehingga dayanya turun, itu akan mengakibatkan satu pemadaman, seperti itu. Dan yang terdampak, kami juga tim teknis juga harus mempunyai data. Data juga kami dapatkan dari PLN, kami dapatkan dari ESDM juga, tentang mohon diperhatikan untuk Pulau G, agar benar-benar dilihat dari sisi tersebut. Dan di surat PLN juga disampaikan, di sini saya juga lampirkan, di kalimat terakhir adalah disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya pertimbangan dampak reklamasi pada penyediaan energi listrik bagi warga ibu kota, kami mengusulkan agar sebelum diterbitkan rekomendasi, apakah lanjut atau tidak, memandang perlu diadakan pembahasan dan kajian komprehensif antar para pihak, tidak terbatas pada perumusan rekayasa, Pak. Karena rekayasa engineering itu bisa saja mentok. Seperti yang tadi disampaikan. Kalau wall untuk menjaga air baku, itu dibikin untuk membatasi antara Pulau G dan PLTU sehingga air bakunya benar-benar derajatnya bisa diatur dan jernih, maka pipa bawah lautnya itu akan tertutup. Jadi perumusan rekayasa dan desain pengaturan dalam kawasan yang terkena dampak reklamasi, koordinasi pembangunan konstruksi maupun tata kelola operasional termasuk yang berkaitan dengan infrastruktur yang telah terbangun seperti pipa gas dan lain-lain, dan dampak keuangan, Pak, yang ditimbulkan dalam pelaksanaan mitigasi tersebut. Artinya, ketika objek-objek vital ini terdampak mati listrik, kalau kita kembalikan ke pemakai listrik berapa juta, berapa miliar yang harus dibebankan oleh masyarakat pengguna listrik ini. Jadi dampak-dampak itu secara teknis kita. Ya, tapi itu kan urusannya Menteri Lingkungan Hidup sama. Enggak, Pak. Itu di teknis reklamasi karena di stakeholder kami itu nelayan pasti ada 6.000 nelayan di Jakarta,
25.000, 17.000 termasuk nelayan pendatang, tapi yang stay itu 6.000, ada datanya saya juga. Dan itu saya seperti sampaikan juga bahwa tim gabungan ini tidak selesai setelah yang disampaikan, Pak. Artinya kita masih bekerja 3 bulan lagi. Baik. Terima kasih, Pak. Pak. Sekarang Pak Menko, ini kan masalahnya kita anggap udah tenang, udah ketemu semua pihak lah, Pemda, ada menteri-menterinya. Tapi belakangan ada surat ke Presiden, terus Pak Menko bilang bahwa Gubernur cengeng, dan yang di Solo juga jadi segit. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Jadi Bang Karni, posisi kami dari awal, reklamasi itu hal yang lazim di seluruh dunia. Nggak ada yang aneh di situ. Tetapi tentu 3 kepentingan harus diakomodasi. 1 kepentingan negara, untuk jaga flood control supaya nggak banjir. Yang kedua kepentingan supaya lingkungan hidupnya terpelihara. Yang ketiga kepentingan supaya lalu lintas tradisional tetap bisa lewat. Nah, yang kedua adalah kepentingan nelayan sendiri yang harus diakomodasi. Yang ketiga adalah kepentingan bisnis yang memang mau cari untung. Tetapi jika kita serahkan sepenuhnya reklamasi kepada swasta, ya mereka asal nyari untung jor-joran aja, nggak peduli dengan hal-hal yang lain. Itulah mengapa Presiden minta agar reklamasi ini didrive oleh negara, bukan oleh kepentingan private. Itu yang kami laksanakan. Saya berikan contoh di dalam kasus Pulau CD. Harusnya terpisah 2 pulau ini. Kenapa? Kalau ada banjir, air itu banjir bisa langsung ke laut bebas. Tetapi karena pengembangnya greedy atau alasan teknis, dia sambungkan. Dapat 21 hektar tambahan yang bisa sangat menguntungkan. Tetapi tidak berpikir bahwa ini bisa mengakibatkan risiko terhadap banjir, kapal tidak bisa lewat, yang ketiga biota laut juga terganggu lingkungan hidup. Oleh karena itu pada kunjungan 3 menteri dan gubernur Pak Ahok di sana, kami tanya sama pengembang, karena saya nggak mau bertele-tele di dalam soal teknis. Saya tanya pengembang mau manut negara atau mau ngelawan negara. Kalau mau manut syukur, kalau mau ngelawan negara silahkan tak sikat gitu. Nah ternyata pengembang memutuskan untuk manut negara. Nah kalau manut negara harus bongkar yang sambungan di tengah pulau ini seluas 21 hektar. Harus ada kanal lebih dari 100 meter kira-kira. Ya, 1 kilo lebih, kanalnya lebarnya 104, ke dalamnya harus 80 meter. 8 meter. Nah, memang mahal, tapi mereka nggak rugi, mereka tetap untung dari 2 pulau ini. Iya kan, berkurang keuntungannya karena mereka ngambil resiko, gampang lah cincai tinggal dibayar aja gitu loh. Ya, nah tentu kami bisa proses hukum macam-macam, tapi saya mohon maaf kalau hukum kan dari bawah ke atas bisa cincai juga, ya kan? Jadi kami minta manut atau enggak, kalau enggak manut tak sikat gitu. Nah akhir ternyata manut, mereka mau bongkar. Nah kategori pelanggaran ini kami sebut sebagai pelanggaran sedang. Tetapi ada yang sifatnya pelanggaran berat, yaitu Pulau G. 1, tidak di situ traffic nelayan dekat sekali, Muara Angke, ya kan, pulau lain nggak sedekat itu. Nah nelayan protes karena biasanya mereka dengan gampang parkir di Muara Angke, sekarang mesti muter-muter ngabisin solar. Yang kedua ada pipa gas di bawah situ. Aturan internasional seperti dikatakan Pak Dirjen tadi, 500 meter kiri kanan harus clear. Plus ada buffer 1250. Supaya apa? Kalau ada apa-apa, kapal yang di atas memperbaikinya bisa bermanuver dengan bebas. Itu aturan internasional. Kita ada peraturan pemerintahnya. Tetapi ini dipepetin hanya 40 meter. Karena kalau kita ikutin peraturan pemerintah dan
aturan internasional, Pulau G memang harus dibongkar semuanya. Yang ketiga, di situ ada power station. Total nanti 9.600 megawatt. Perlu air laut yang clean dan bersih untuk cooling sistemnya. Nah, dengan terlalu dipepetin ke power station ini, suhu naik. Fungsi cooling sistemnya berkurang. Kalau itu terus terjadi dan cukup tinggi, kalau meledak di situ siapa yang tanggung jawab? Gubernur yang disalahkan atau pemerintah yang disalahkan? Ya, itulah kami kategorikan ini pelanggaran berat karena membahayakan lingkungan strategis. Apa lingkungan strategis itu? Satu adalah jalur kapal tradisional. Ada ratusan kapal tradisional yang harus berlabuh di Muara Angke. Yang kedua, ada pipa gas yang berbahaya menurut standar internasional. Ya. Dan ini ada surat juga dari PLN yang minta supaya ini direview. Dibatalkan jika diperlukan. Yang terakhir adalah risiko untuk cooling system, power itu tadi. Nah, a good public policy, Bung Karni, kebijakan publik harus pertama-tama melindungi kepentingan publik. Kalau ini beresiko membahayakan, ada yang meledak atau apa, pemerintah pasti yang disalahkan. Nah, oleh karena itu kami minta ini dihentikan. Dan Pak Menteri di bawah kami sudah laksanakan. Pak Yonan sudah keluarkan, kan kalau mau nguruk itu mesti pakai kapal. Kapal uruknya udah nggak dikasih izin sama Pak Yonan 2 bulan terakhir. Jadi kalau masih mau nguruk silahkan pakai tangan gitu loh. Ya. Jadi menteri-menteri di bawah kami sudah keluarkan instruksinya dan mereka memiliki kewenangan karena mereka itu di bawah undang-undang. Mereka memiliki kewenangan, tupoksinya masing-masing. Mereka yang ambil tindakan. Tidak perlu presiden ambil tindakan, nggak perlu. Cukup kok ini. Makanya saya bilang jangan cengeng. Katanya jagoan, kok cuma segitu doang gitu. Nah, pada saat ini kita mulai 3 menteri hadir. Dan Pak Gubernur dan para pejabat eselon baru. Saya ingat betul omongan Pak Gubernur Ahok di rapat itu. Kami terima kasih Pak Menko ambil alih kasus reklamasi ini. Ya, karena ini isu panas sekali. Saya yakin Pak Menko lebih senior dari saya, lebih punya pengalaman, pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kedua Pak Gubernur katakan, Ahok orangnya gila. Tapi Pak Menko lebih gila lagi dari Ahok. Jadi apapun keputusan ini kami dukung. Nah begitu rapat pertama kita putuskan untuk moratorium, Gubernur dukung. Waktu Presiden datang dari Tokyo, saya sama Pak Gubernur jemput di Halim. Presiden tanya, gimana Pak Ahok masih diserang nggak soal reklamasi? Waduh, Pak Presiden terima kasih saya ditolong sama Pak Menko. Semua serangan kepada Pak Menko sekarang. Terima kasih. Lah begitu kami ambil tindakan, yang tentu ada urutan-urutan dan reasonnya, bukan tanpa reason, bahwa ini berbahaya, harus dihentikan. Nah untuk menghentikannya tidak perlu surat-suratan, karena menteri-menteri ini memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menghentikan. Nah kok tiba-tiba ngeyel, ngotot gitu loh. Ada apa ini? Saya malah jadi bertanya-tanya. Harusnya kan terima kasih. Karena kalau udah terlalu komitmen sama pengembang udah terlalu banyak, apapun alasannya, kan bisa bilang. Saya sih bantu sebagai gubernur, tapi ini udah diambil alih oleh Menko dan 3 menteri, iya kan? Silahkan urusan sama Menko sama 3 menteri gitu loh. Gitu aja kok ribet gitu loh. Nah, jadi ada 3 kategori. 1 pelanggaran berat, kasus Pulau G, yang harus dihentikan karena risiko terhadap lingkungan strategis. Pelanggaran sedang, yang bisa dilakukan koreksi. Yang ketiga, pelanggaran ringan, di mana prosesnya, administrasinya, prosedurnya itu kita perbaiki.
Nah, menurut kami ini keputusan yang sudah imbang masak-masak. Tim kami bekerja keras selama 2,5 bulan lagi. Masih 3 bulan lagi ya kira-kira ya. Tugasnya untuk mengevaluasi 13 pulau lainnya. Ini kan baru 4 cuman yang dievaluasi. Nah, yang kedua, untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi daripada kebijakan dan policy. Supaya di masa depan hal ini tidak terulang lagi. Ya, kita akan rumuskan dari segi regulasi agar supaya tidak ada overlapping lagi di masanya akan datang. Jadi saya mohon maaf, iya kan, gubernur mesti ikut aturan dari menteri-menteri ini. Masing-masing dari mereka punya kewenangan, tupoksinya masing-masing. Tidak usah Menko kok nulis-tulis surat, emang surat cinta atau apa ini? Ya, cukup menteri-menteri teknis di bawah kami yang punya kewenangan untuk menghentikan. Saudara Yonan kirim surat, nggak boleh lagi dikasih izin untuk pengurukan Pulau G. Nggak ada kapal. Lah kalau mau nguruk silahkan pakai tangan gitu loh. Menteri Lingkungan Hidup juga putuskan hal yang sama. Jadi saya ingin membuat clear, jangan masalah yang sebetulnya simple ini dibikin ribet. Ya, dan seperti kata kita rasional sekali kok dalam mengambil keputusan ini. Soal nelayan, kita ingin akomodasi di pulau-pulau ini supaya ada juga perkampungan nelayan. Malah bagus dong buat turisme asal bersih, ada rapi, value-nya dari real estate-nya juga akan naik. Kan biasa itu di seluruh dunia. Tapi jangan bangun pulau-pulau ini sebagai tempat eksklusif. Hanya buat orang super kaya dan lain-lain. Karena kami tidak ingin mengulangi pengalaman Latin Amerika. Bang Karni, di Latin Amerika tuh orang kaya takut sekali sama orang miskin. Saking gapnya luar biasa. Rumahnya dibentengi. Kalau mau jalan keluar, itu pakai mobil anti peluru rata-rata orang kayanya. Dikawal sama tank sama pasukan. Indonesia mau begitu atau apa? Kita ingin proses pengembangan wilayah, termasuk pulau-pulau ini, dilakukan juga integrasi sosial. Dan ada contoh hebat Singapura. Waktu Lee Kuan Yew bebaskan daerah kumuh, bangun perumahan yang bagus, itu lakukan integrasi sosial. Jadi ada kalangan Tionghoanya, ada kalangan India, ada Melayunya, ada turunan bulenya supaya terjadi proses integrasi sosial. Nah, sisa dari tanah itu jadi asetnya pemerintah Singapura, dia lelang. Tidak sekaligus, tapi bertahap. Dan kalau kita lihat, penerimaan paling besar dari pemerintah Singapura adalah di dalam real estate upaya seperti ini. Nah, kita udah kadung semuanya diserahkan sama swasta. Ini juga pelajaran yang sangat berharga. Kita harus desain agar juga terjadi sosial integrasi di pulau-pulau ini. Jangan ini nanti kayak negara di dalam negara. Ya, itu terjadi waktu di Pulau G. Ingat nggak? Ibu Siti kirim anak buahnya buat masuk, nggak bisa karena dikawal. Bayangin, pejabat negara ke sana nggak bisa masuk, ini negara di dalam negara. Sehingga saya waktu itu kesel sekali. Sopo nih yang kuasa di sini? Karena nggak boleh ada negara di dalam negara. Jadi jangan-jangan punya uang terus seenak-enaknya. Terima kasih. Pak Menko, kita kan topiknya ini soal wewenang. Berwenangkah? Tadi berwenangkah menyetop? Tadi Pak Menko bilang bahwa 3 kepentingan. Reklamasi itu perlu, tapi 3 kepentingan di situ. Ada pemerintah, ada swasta, ada rakyat atau nelayan. Yang drive harus pemerintah. Lah sesungguhnya dengan otonominya DKI, yang drive kan pemerintah, diwakili oleh Pemda. Apakah memang, ya artinya wewenangnya Pemda di sini yang nanti kalau soal legal itu kami punya Chief Legal Advisor akan jelaskan, tapi esensinya begini, memang beberapa kemenangan itu diserahkan kepada Pemda. Tapi kalau Pemdanya sendiri melakukan pelanggaran, mengabaikan aturan yang sifatnya nasional, yang basisnya undang-undang, ya harus dihentikan oleh menteri yang bersangkutan.
Jadi Pak Menko menganggap Pemdanya pun sudah minimal pembiaran begitu. Iya. Ya siapa sih Bung Karni yang nggak tahu di DKI ini apa sih yang kagak bisa dibayar? Saya mau tanya. Ya, dengan menerima sumbangan-sumbangan yang sifatnya off budget, ini adalah tradisinya Orba di dalam pembiayaan. Ingat nggak zaman Pak Harto dulu kumpulin konglomerat, Jimbaran, suruh nyumbang. Di Bulog ada dana khusus off budget, di Pertamina ada off budget. Yang menentukan hanya presiden, terserah presiden mau apa. Sebagian buat tujuan bagus, yaitu untuk yayasan-yayasan beasiswa, super semar. Tapi sebagian untuk membiayai operasi politik, yayasan dakap. Nah, model pembiayaan ala Orba ini dilakukan kembali di Jakarta. Ini bertentangan dengan good governance. Karena semua penerimaan itu harus masuk negara dulu. Harus dibahas dulu. Baru direalokasikan. Ini dibuka tradisi baru, memperdagangkan kebijakan untuk terima sumbangan. Walaupun kelihatannya bagus buat sosial, buat rusun, buat apa. Tapi itu tidak transparan dan sangat tergantung siapa yang kuasa. Sistem itu, Bung Karni, sehabis Soeharto jatuh, kita ubah. Kami hentikan di Bulog yang off budget system. Karena nggak ada proposal, nggak ada review, nggak ada audit dari dana yang dikumpulkan dari swasta itu. Tapi kita masukkan ke dalam budget sehingga ada review, ada proses, ada audit. Kalau misalnya menteri KKP memperdagangkan kebijakannya untuk ngumpulin uang, puluhan triliun bisa kekumpul, Ibu Susi. Tapi kan kita nggak mau kembali ke sistem pembiayaan off budget yang bertentangan dengan good governance, yang bertentangan dengan sistem pembiayaan yang transparan. Lah ini kan dihidupkan kembali pola Orba ini. Saya dari dulu musuhnya Orba, Bung Karni, di penjara sama Orba. Ya, saya nggak suka sistem Orba yang nggak beres, kita teruskan. Yang baik kita teruskan, tapi sistem Orba yang nggak baik kita harus hentikan. Nah, sekarang gubernur bilang dia baru akan berhenti kalau itu keputusannya presiden. Begini deh, jangan setiap kasus bawa-bawa presiden, apalagi kasus yang bermasalah. Kasihan presidennya. Ini kayak orang udah mau tenggelam, pegang kaki siapa aja. Ya, dulu pegang kakinya Ibu Siti ya, seolah-olah semua sudah disetujui oleh Ibu Siti. Ternyata nggak benar. Iya kan? Ibu Siti nggak pernah menyetujui itu. Menteri Lingkungan Hidup. Sekarang kaki presiden diseret-seret terus. Kasihan presiden. Ya kan, setiap masalah yang diciptakan sendiri, nyeret presiden. Belajar untuk jantan jadi pemimpin. Terima kasih, Bung Karni. Saya kalau dengar Menko Maritim ini seperti ketemu Gus Dur lagi saya. Ini kayaknya didikan Gus Dur tertanam banget sama Menko kita ini. Kita lihat sejenak pemirsa.